Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya VJ Saputra Siregar, NIM 0513769991, jurusan Sistem Informasi. Saya akan membawakan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Identitas diri Pancasila sebagai cerminan bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan juga cerminan jiwa dan identitas bangsa Indonesia. Bagi generasi muda, Pancasila membentuk fondasi nilai luhur-luhur seperti gotong royong, keadilan, dan keberagaman dan persatuan. Memahami Pancasila berarti memahami siapa kita sebagai individu dan sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar dan beragam. Konteks histori. Lahirnya Pancasila di tengah perjuangan kemerdekaan. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI. Ir Soekarno memperkenalkan konsep fundamental yang menjadi dasar negara baru melampaui ideologi Barat dan Timur, Barat atau Timur yang berkembang saat itu. Dokumen ini bukan sekedar filosofi abstrak, melainkan hasil dari negosiasi mendalam antar berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda agama, etnis, dan visi sosial yang beragam. Yang kita ketahui, 5 prinsip fundamental Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui keberagaman, kepercayaan dalam satu semangat spiritual. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat setiap individu tanpa terkecuali. 3. Persatuan Indonesia, menyatukan keragaman dalam satu tujuan bersama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran yang merata untuk semua rakyat. Sejarah penting yang harus diketahui dari Piagam Jakarta hingga pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta pada tahun 2002 Juni 1945 mencerminkan kompromis penting antara kelompok nasionalis sekular dan reguleris frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi semua agama dan keyakinan. Perubahan ini menunjukkan bagaimana pemimpin masa lalu bersedia dan berkorban untuk persatuan. Sebuah pelajaran krusial tentang kompromi konstruktif yang sering terlupakan di generasi muda saat ini. Makna keberagaman dan persatuan. Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Indonesia terdiri dari ratusan suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun, bersatu dalam satu nasion bagi generasi muda ini berarti jangan takut berbeda, jangan takut untuk berdialog, dan percayai bahwa persatuan dibangun melalui saling menghormati, bukan penyamaan atau pandangan. Demokrasi Pancasila lebih dari sekedar sebuah mayoritas. Pancasila menawarkan model demokrasi unik yang tidak hanya mengejar kemenangan mayoritas, tetapi juga melindungi hak minoritas. Kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan bermakna pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, bukan dominasi. Generasi muda saat ini harus memahami
Demokrasi sejati memerlukan dialog, toleransi, dan kompromi yang matang, bukan hanya sekedar debat yang menghancurkan. Tantangan bagi generasi muda untuk menjaga warisan Pancasila dengan melakukan polarisasi digital, media sosial memecah masyarakat ke dalam gelembung identitas yang saling berseberangan. Kita lupa bahwa Pancasila mengajarkan jembatan, bukan tembok. Yang kedua, erosion nilai-nilai lokal. Globalisasi membawa nilai-nilai asing yang kadang bertentangan dengan Pancasila. Generasi muda perlu kritis memilih sambil tetap menghargai akar budaya. Yang ketiga, ketidakmerataan ekonomi. Keadilan sosial tetap jauh dari kenyataan. Generasi muda harus bergerak menjadi agen perubahan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan Pancasila untuk masa depan nanti. Membangun dialog lintas agama dan budaya, fungsinya untuk menciptakan ruang aman dan saling memahami di dalam komunitas lokal Anda, seperti sekolah, kampus, atau organisasi nasional, organisasi sosial. Partisipasi aktif dalam demokrasi untuk bersuara, mencari informasi akurat, dan terlibat dalam proses keputusan dengan nilai luhur untuk kebaikan bersama. Yang terakhir, advokasi untuk keadilan sosial, kritik konstruktif terhadap ketimpangan, dukung kebijakan yang memperdayakan, dan terlibat dalam pergerakan sosial yang bermakna. Inspirasi dari pemimpin Pancasila pada masa lalu: 1. R. Soekarno, 2. Muhammad Hatta. Mereka ini komitmen pada prinsip Pancasila adalah penanggung jawab kita. Sejarah Pancasila bukan hanya masa lalu yang statistis, itu adalah cerita yang terus ditulis oleh setiap generasi, termasuk kita. Generasi muda yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila, mendengarkan dengan hati, berbeda tanpa benci, dan bekerja bersama untuk Indonesia yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Bangsa Indonesia menjadi bagian dari sejarah, berani menjadi perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.